Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Nuriski dari kelas 2F. Saya berkuliah di Stikes Widya Dharma Husada. Kali ini saya akan membawakan materi tentang diabetes mellitus pada ibu hamil atau yang biasa dikenal dengan diabetes mellitus gestasional. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan dan promosi kesehatan. Let's enjoy this video. Sekarang kita masuk ke dalam inti video, yaitu penjelasan materi. Diabetes mellitus gestasional adalah salah satu jenis diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil. WHO pada tahun 2013 mendefinisikan diabetes mellitus gestasional sebagai derajat apapun intoleransi glukosa dengan onset atau pengakuan pertama selama kehamilan. Kehamilan sendiri merupakan stres bagi metabolisme karbohidrat ibu. Pada kehamilan terjadi peningkatan produksi hormon-hormon antagonis insulin, antara lain progesteron, estrogen, hormon plasenta laktogen, dan kortisol. Peningkatan hormon-hormon tersebut menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan peningkatan kadar glukosa darah. Penyebab dari diabetes mellitus gestasional ada banyak. Yang pertama, pola makan. Mengkonsumsi makanan yang berlebihan yang berarti jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh jumlahnya berlebih. Yang kedua, faktor keturunan atau genetik. Diabetes mellitus dapat diwariskan dari orang tua kepada anak. Gen penyebab diabetes mellitus akan dibawa oleh anak jika orang tuanya menderita diabetes mellitus. Pewaris gen ini dapat sampai ke cucunya, bahkan cicit walaupun resikonya kecil. Yang ketiga, stres dan merokok. Ketika dalam keadaan stres, hormon-hormon stres di tubuh akan meningkat. Hal ini juga akan memicu naiknya kadar gula darah di dalam darah. Sedangkan merokok dapat memperberat gangguan sirkulasi dalam darah di daerah ujung-ujung tubuh, misalnya jari kaki, sehingga dengan merokok dapat mempercepat pembentukan gangren. Yang keempat, ada kegemukan atau obesitas, biasanya terjadi pada usia 40 tahun. Sebenarnya diabetes mellitus bisa menjadi penyebab dan akibat. Sebagai penyebab, obesitas menyebabkan sel beta atau yang mensekresi insulin dalam darah. Pankreas penghasil insulin hipertrofi yang pada gilirannya akan kelelahan, sehingga insulin menjadi berkurang produksinya. Sementara sebagai akibat, pengguna insulin sebagai terapi diabetes mellitus berlebihan menyebabkan penimbunan lemak subkutan yang berlebihan. Yang kelima, ada bahan kimia dan obat-obatan. Bahan kimia tertentu dapat mengiritasi pankreas sehingga menyebabkan radang pankreas. Yang keenam, ada mengkonsumsi karbohidrat berlebihan. Tingginya konsumsi karbohidrat menyebabkan konsentrasi glukosa dalam darah meningkat. Yang ketujuh, kerusakan pada sel pankreas. Infeksi mikroorganisme dan virus pada pankreas juga dapat menyebabkan radang pankreas, yang otomatis akan menyebabkan fungsi pankreas turun, sehingga tidak ada sekresi hormon-hormon untuk proses metabolisme, termasuk insulin. Tanda dan gejala saat mengalami diabetes mellitus gestasional. Yang pertama, ada poliuria atau banyak buang air kecil. Yang kedua, polidipsia atau haus dan banyak minum, dan polifagia atau banyak makan. Yang ketiga, pusing, mual, dan muntah. Yang keempat, ada obesitas. Yang kelima, lemah badan, kesemutan, gatal, pandangan kabur, dan pruritus vulva. Yang keenam, ada ketonomia atau kadar keton berlebihan dalam darah. Yang ketujuh, glikosuria atau ekskresi glukosa ke dalam urin. Yang kedelapan, gula darah 2 jam sesudah makan lebih dari 200 mg per dl. Yang kesembilan, gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl. Dan yang terakhir, gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl. Komplikasi-komplikasi yang bisa disebabkan oleh diabetes mellitus gestasional pada ibu dan bayi. Yang pertama, ada obesitas. Yang kedua, hyperglikemia. Yang ketiga, multiparitas atau jumlah kehamilan lebih dari 4 kali. Yang keempat, terjadi pada bayi atau makrosomia, bayi besar lebih dari 4 kg yang menyebabkan risiko kematian, atau bahu janin yang menyangkut ketika melahirkan, dan peningkatan jumlah operasi sesar. Pemeriksaan penunjang yang dapat mendeteksi diabetes mellitus gestasional adalah pemeriksaan kadar glukosa darah dan ultrasonografi atau USG untuk mendeteksi kelainan bawaan dan makrosomia. Pun penata laksanaan diabetes mellitus dalam kehamilan, yang pertama adalah penanganan medis, adalah sangat bijaksana dan bekerja sama dengan ahli penyakit dalam. Yang kedua ada diet. Terapi nutrisi adalah terapi utama di dalam penata laksanaan diabetes. Tujuan utama terapinya adalah menyediakan nutrisi yang cukup bagi ibu dan janin, mengontrol kadar glukosa darah, dan mencegah terjadinya ketosis atau kadar keton meningkat dalam darah. Yang ketiga ada pemberian insulin.
Terapi obat pengendali glukosa darah oral pada diabetes gestasional tidak direkomendasikan oleh ADA maupun ACOG karena obat-obat tersebut dapat melalui plasenta merangsang pankreas janin dan menyebabkan hyperinsulinemia pada janin. Yang keempat, ada berolahraga. Bersepeda dan olah tubuh bagian atas direkomendasikan pada wanita dengan diabetes gestasional. Para wanita dianjurkan dengan meraba sendiri rahimnya ketika berolahraga. Apabila terjadi kontraksi, maka olahraga segera dihentikan. Olahraga berguna untuk memperbaiki kadar glukosa darah. Yang kelima, ada penanganan obstetrik, adalah penanganan atas pertimbangan, beratnya penyakit, lamanya penderitaan, umur, paritas, riwayat persalinan dahulu, dan ada atau tidak komplikasi. Yang keenam, penyakit tidak berat dan pengobatan atau diet dapat mengontrol penyakit dengan baik, diharapkan persalinan biasa. Bila diabetes agak berat dan memerlukan insulin, induksi persalinan lebih dini, kehamilan minggu ke-36 sampai ke-38. Diabetes agak berat, riwayat kematian janin dan dalam kandungan. Beberapa institut melakukan seksio sesarea dalam minggu ke-37 kehamilan. Yang kesembilan, diabetes berat dengan komplikasi atau preeklamsi, hidramnion, dan sebagainya. Riwayat persalinan yang lalu buruk, induksi persalinan atau seksio sesaria lebih dini. Dan yang terakhir, dalam pengawasan persalinan, monitor janin dengan baik, denyut jantung janin, elektrotokokardiogram, dan ultrasonografi. Itu dia pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di next video, bye-bye!